Mari kita ambil waktu ini untuk menghayati pengalaman hidup Ibu Maija. Dan saya sangat percaya ini kerinduan bagi setiap pribadi kita. Supaya terjadi satu transformasi dalam kehidupan kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Engkau adalah Allah yang mengubah. Engkau adalah Allah yang boleh membalikkan keadaan. Engkau adalah Allah yang berkuasa terhadap segala keadaan, situasi kami. Engkau adalah Allah yang most powerful God. Dan kami datang kepada Engkau pada pagi hari ini. Kami mempersiapkan hati kami untuk menerima rema kuasa firman-Mu yang akan mengubah hidup kami, yang akan membuat hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap anak-anak Tuhan yang akan mendengar firman-Mu, baik yang ada di rumah, di tempat mereka masing-masing, maupun yang ada di hall ini. Kami berdoa Tuhan, siapkan hati kami, jadikan hati kami seperti tanah yang baik, tanah yang siap untuk menerima benih-benih kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang Engkau percayakan. Hamba tidak punya apa-apa, hamba tidak lebih daripada mereka yang duduk mendengar. Tapi kami hanya berharap kepada kuasa Roh Kudus yang akan mencerahkan, yang akan memberikan pengertian yang mendalam di atas segala firman yang akan kami dengar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Haleluya. Lambaikan tangan kita kepada satu sama yang lain. Haleluya. Puji Tuhan. Pengalaman saya untuk pertama kali kita mengadakan ibadah secara fisikal agak janggal sedikit karena saya tidak dapat melihat expression muka. Karena saya suka melihat raut wajah kita dan itu memberi semangat kami sebagai preacher ya. Ya, senyuman kamu itu ya memberikan dorongan kepada kami. Jadi karena kita hampir 70% muka kita ditutup ya oleh karena pelitup muka. Tapi tidak apa, ini tidak akan menghalang kita untuk kita terus bersukacita dalam Tuhan. Amin. Bagi Anda yang ada di rumah, saya sekali lagi menyambut Anda dalam Kristus. Dimanapun Anda berada, saya berdoa supaya Anda memberikan waktu ini untuk mendengar firman Tuhan. Kelebihan Anda ada di rumah, Anda boleh mendengar firman Tuhan sambil minum kopi. Tapi sini tidak dibenarkan. Ya, haleluya. Puji Tuhan. Ini adalah norma gereja baru, ya, yang akan kita hadapi, yang kita akan lalui bersama. Kalau Anda bertanya kepada saya sampai bila kita seperti ini, saya tidak tahu. Tapi kita mungkin boleh menjangka ini akan berterusan ataupun mengambil satu masa yang agak lebih panjang. Haleluya. Nah, dalam beberapa waktu ini ada orang bertanya kepada saya, Pastor, adakah coronavirus ini adalah tanda akhir zaman? Ya, ada banyak anak-anak Tuhan juga bertanya kepada saya, adakah coronavirus ini sebagai petanda Tuhan, di mana Tuhan akan datang? Dan respon saya secara tidak perlu pikir panjang, saya katakan yes. Ya. Bahwa saudara dan saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Generasi hari ini kita perlu sadar. Kita perlu tahu bahwa kita sekarang masuk di dalam akhir zaman. Nah mungkin Anda bertanya, Pastor, apakah akhir zaman itu? Adakah itu kiamat? Adakah itu keadaan dunia ini kan hancur? Nah kita akan melihat firman Tuhan. Nah firman Tuhan saya secara personal. Dan bagi Anda juga, saya sangat percaya Alkitab begitu jelas. Ya, begitu jelas menyatakan kepada kita bahwa kita sekarang berada di ambang pintu. Masa anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, itu sudah ke penghujungnya. Ya, kalau kita melihat sejarah penebusan Kristus dan masa anugerah ini. Dan sekarang kita masuk di dalam satu transisi yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Nah hari ini kita akan belajar dan saya akan berkhotbah berkongsi tentang akhir zaman.
Mungkin beberapa series yang akan datang saya akan lebih fokus kepada siri akhir zaman. Dan saya sangat percaya saudara, bahwa ini akan membantu kita untuk kita mempersiapkan diri kita. The big idea, apa yang saya ingin kongsikan di dalam pengkongsian firman Tuhan hari ini adalah Alkitab begitu jelas mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang tahu bila masanya ataupun tarikh bila itu datang. Tidak ada seorang pun yang takkan tahu. Ya. Tetapi Alkitab menyatakan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan telah diberikan rahasia kerajaan surga. Rahasia kerajaan surga adalah yang termaktub di dalam firman Tuhan di dalam Alkitab. Di mana di dalam Alkitab daripada perjanjian lama sampai perjanjian baru sudah cukup untuk menyatakan kepada kita zaman berzaman bahwa tanda-tanda ini sudah dinyatakan. Banyak orang yang telah bernubuat tentang tanda-tanda ini. Banyak orang bernubuat tentang kedatangan Tuhan Yesus. Ya, Yesaya, Nabi Yesaya sebagai contoh, dia tidak hidup sampai dia menyaksikan kedatangan Tuhan Yesus yang pertama kali, tapi dia bernubuat. Begitu juga dengan nabi-nabi yang lain yang bernubuat tentang kedatangan Tuhan Yesus sebagai penebus, sebagai penyelamat. Tapi mereka tidak hidup sampai masa itu. Tapi itu terjadi saudara. Nah, pada bagian yang pertama hari ini dan bagian-bagian yang seterusnya saya akan berbicara tentang akhir zaman. Kita akan melihat tentang profesi-profesi tentang akhir zaman, ya, daripada Alkitab dan sampai kepada hari ini. Banyak profesi-profesi hari ini, ya, seperti Peter Wilkerson. Dia bernubuat tentang coronavirus. Dia tidak sebut sejak COVID-19 akan ada wabah. Itu benar-benar terjadi saudara. Nah hari ini saudara-saudara yang saya kasih, seperti murid-murid Tuhan Yesus pada suatu ketika, mereka datang kepada Yesus, mereka bertanya, katakan kepada kami, bilakah hal itu akan terjadi? Apakah tanda-tanda kedatanganmu dan akhir zaman? Tidak salah untuk kita sebagai anak Tuhan hari ini bertanya kepada Tuhan, bahkan menyelidiki firman Tuhan untuk kita menyelidiki dan belajar tentang tanda-tanda akhir zaman. Karena saya sangat percaya saudara, apabila kita melihat tanda, ini akan membuatkan kita mempersiapkan. Contohnya sebagai seorang ibu yang sedang syarat mengandung. Dia tahu 9, dia harus melahirkan. Dia mau ataupun tidak harus melahirkan. Nah kalau dia sudah tahu bahwa itu bulan ke-7, bulan ke-8 dan bulan ke-9. Ya, dia tidak boleh pergi main bola sepak. Ya, dia tidak boleh pergi memancing ataupun buat kerja-kerja yang berat. Dia harus duduk di rumah sedang mempersiapkan, menunggu hari. Dan sebagai saya bukan seorang wanita, saya tidak melahirkan anak, istri saya melahirkan anak. Mereka tahu, saya percaya, bahwa ada tanda-tandanya anak itu akan mau melahir. Betul? Nah begitu juga saudara dan saudari, tidak susah untuk kita memahami konsep ini. Ya, jadi saudara dan saudari yang saya kasih, yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengetahui tanda-tanda ini akan membantu kita, ya, untuk kita berwaspada, untuk kita berjaga-jaga, dan juga supaya kita menanti kedatangan Tuhan Yesus dengan penuh harapan, dengan penuh kesabaran, dengan penuh sukacita, bukan hal yang menakutkan. Menanti kedatangan Tuhan Yesus itu bukan satu hal yang mengerikan. Itu adalah satu penantian yang memberi sukacita kepada kita. Karena kita akan bertemu dengan Raja di atas segala Raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Adakah hal itu perkara yang luar biasa saudara? Haleluya. Bukan menakutkan. Nah hari ini saudara mungkin saya akan berbicara tentang tanda-tanda. Dan tanda-tanda ini mengerikan. Ya. Tapi saudara kita akan lihat apa kata firman Tuhan. Ya, saya harap supaya di akhir ibadah hari ini, I'm not going to put fear in you. It is not going to put fear. Saya tidak mau supaya Anda pulang dan takut. Tapi saya mau supaya Anda mulai berpikir bahwa, saya sekarang berada di akhir zaman. Karena saya sudah melihat tanda-tanda ini berlaku dalam generasi ini.
Nah, kita melihat kebenaran firman Tuhan. Saya ambil di dalam Matius 24. Ya, kita lihat ayat ini satu persatu, ya. Matius 24, ayat yang pertama, yang ketiga. Apabila Yesus melangkah keluar dari bait suci, murid-muridnya datang mendapatkannya, lalu menunjukkan bangunan-bangunan bait suci itu. Yesus berkata kepada mereka, lihatlah semua ini. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, tiada seketul pun batunya akan tinggal tersusun, semuanya akan dirobohkan. Dia berbicara tentang physical church. Dan dia sedang berbicara tentang tubuh rohani, yaitu Yesus sendiri yang akan membangunkan gerejanya. Dan ayat yang ketiga, ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, murid-muridnya datang mendapatkannya. Pada masa itu tiada seorang lain di situ. Mereka bertanya, katakan kepada kami bilakah hal-hal itu akan terjadi? Apakah tanda-tanda kedatanganmu dan akhir zaman? Nah, pada waktu ini saudara, murid-murid Tuhan Yesus sudah mengikut Yesus sudah mungkin beberapa waktu lamanya. Dan pada saat itu mereka belum mengenal dan belum mengerti tentang akhir zaman. Dan saat ini mereka berpeluang dan mereka bertanya, tell us, what are the signs? Apakah tanda-tanda kedatangan? Apakah tanda-tanda akhir zaman? Dan ayat yang seterusnya 4 yang ke-7 berkata, Yesus menjawab mereka, awas. Wah, respon Yesus yang pertama adalah awas. Jangan terpedaya oleh siapapun. Ramai orang akan datang dengan namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan membuat ramai orang terpedaya. Kamu akan mendengar tentang peperangan dan desas-desus peperangan. Tetapi janganlah kamu gentar, karena hal-hal begitu harus terjadi. Tetapi sebelum sampai waktunya akhir zaman, bangsa akan bangkit bertarung dengan bangsa, kerajaan dengan kerajaan. Kebeluran gempa bumi akan berlaku di merata-rata. Segala ini cuma permulaan kesakitan sebelum bersalin. Kalau kita lihat dalam konteks ini saudara, Yesus menjelaskan begitu terperinci akan hal-hal yang akan terjadi. Dan dia katakan apabila kamu melihat semua ini, belum waktunya lagi, tapi ini adalah tanda-tandanya. Ini adalah permulaan daripada kesakitan sebelum bersalin. Dia menggunakan konsep yang kita mudah paham. Dan seterusnya dalam ayat yang ke-9 sampai 14. Setelah itu kamu akan ditangkap dan diserahkan untuk diseksa dan dibunuh. Kamu akan dibenci oleh semua bangsa karena namaku. Pada masa itu ramai tidak akan lagi beriman kepadaku. Dan mereka akan saling mengkhianati dan membenci. Ramai nabi palsu akan tampil. Memperdayakan orang ramai. Kejahatan semakin merebak sehingga kasih sayang hampir luput dari hati manusia. Namun demikian sesiapa yang bertahan ke saat akhir akan diselamatkan. Ayat yang terakhir 14. Injil kerajaan Allah akan disebarkan ke seluruh pelosok bumi sebagai suatu kesaksian kepada semua bangsa. Selepas itu barulah tiba akhir zaman. Saudara dan saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya hanya berkesempatan untuk menyatakan kepada kita tentang 4 tanda-tanda akhir zaman. I will take my time in the next series. Dalam siri yang akan datang, saya akan menjelaskan. Kita akan melihat satu persatu tentang tanda-tanda ini. Tanda yang pertama adalah kebeluran, wabak, dan gempa bumi. Saya gabungkan ini semua, saudara, ketiga hal ini. Dan ini, saudara, kebeluran, wabak, dan gempa bumi ini tidak terjadi hari ini. Sudah terjadi bertahun-tahun yang lalu. Ya, kebeluran, puji Tuhan di Malaysia ini tidak ada, saya pernah dengar orang mati kebeluran. Adakah? Tidak makan 1 minggu, dia mati. Ya. Saya tidak pernah mendengar, puji Tuhan, kita di Malaysia. Ya, bahkan kita kelebihan makanan, kebanyakan makanan. Ya, nah kita akan lihat saudara dalam Ulangan
32 ayat yang ke-24 sampai 25. Mereka akan lemas karena kelaparan, dimamah oleh demam dan wabak yang dahsyat. Aku akan melepaskan binatang buas yang bertaring kepada mereka, serta binatang melata yang berbisa di tanah. Kita melihat saudara, ya, keadaan ini sudah dinyatakan di dalam ulangan lagi. Dan itu diulang sekali lagi di dalam Matius 24. Yesus berkata bahwa ini akan terjadi pada akhir zaman. Nah, saya ingin membawa perhatian kita hari ini. Melihat beberapa contoh yang pernah terjadi di negara kita, bahkan di generasi kita. Ya, dan ini akan mengingatkan kita bahwa it's happened and it's going to happen again. Ya, contohnya yang saya ingin kongsikan adalah yang pernah terjadi di Sabah. Dari Sabah sini. Ya. Siapa dari Keningau di sini? Ya. Dan ini pernah terjadi di Keningau pada Desember 26, 1996. Masih ramai yang belum lahir pada waktu itu kan? Ya. Saya tidak tahu JB sudah lahir ataupun tidak. Sudah lahir. Ya. Nah, ada satu kejadian pernah terjadi dan Keningau itu adalah bersebelahan dengan daerah saya, tidak jauh. Dan saya mau membawa kita anak muda hari ini, generasi hari ini. Ya, ini pernah terjadi. Dan ini pernah terjadi 8 tahun sebelum tragedi tsunami yang melanda Aceh. Dan beberapa buah negeri di Semenanjung Utara. Dan tari yang sama, berkongsi tari yang sama 26 Desember ya 2004. Dan yang di Sabah itu di Keningau yang dipanggil ribut Grek. Ya. Dan ini berlaku saudara, yang terjadi di Sabah ini adalah bencana yang pertama kali, one of this kind. Yang mengorbankan lebih 200 nyawa yang disahkan. Bahkan ratusan lagi yang tidak dikenal pasti. Hilang begitu saja. Dan saya difahamkan saudara, ribut Grek ini terjadi dan itu kalau melihat sungai itu bukan sungai sebenarnya, itu macam anak sungai. Dan banyak rumah-rumah di Bena di tebing sungai. Nah, karena kebanyakan orang Sabah mereka suka sungai. Ya. Macam kampung saya pun dikelilingi oleh sungai. Ya, kami suka membuat rumah di tepi sungai. Kalau dilihat secara mata manusia saudara, tidak akan boleh terjadi satu banjir lumpur yang begitu besar. Ya. Kamu lihat gambar ini this is gambar yang betul, yang saya lihat. Kamu lihat sungai itu membesar, begitu besar. Padahal itu hanya anak sungai. Kenapa itu boleh terjadi? Ya, kalau kamu boleh ingat, yang masih ingat, ada yang mengatakan bahwa 1 hari sebelum kejadian itu, ada seorang nenek tua yang datang untuk meminta air kepada satu kampung di tempat itu yang badly affected. Dan mereka tidak mempedulikan dia. Dan kita tidak dapat memastikan, mengesahkan itu betul atau tidak. Tapi orang-orang kampung di situ percaya. Ya. Dan apa yang saya paham juga, karena saya sempat menyelidiki sedikit tentang kejadian ini. Rupa-rupanya saudara pada 25 hari bulan itu, hari apa? Itu adalah hari perayaan Christmas. Ya. Rupa-rupanya dikatakan bahwa penduduk kampung yang ada di sekitar sana yang hampir 100% kampung itu hancur, dihanyuti oleh sungai. Mereka mengadakan pesta. Padahal sebenarnya orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan. Kita sebenarnya pada waktu itu harus berada di gereja, menyembah Tuhan. Memperingatkan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Yang telah menjadi penebus, penyelamat kita. Tapi dikatakan orang-orang di kampung itu saudara, mereka mabuk, porak-poranda, mereka kalau bahasa kami orang Sabah, ramaiti. Ya. Dan saya tahu ramaiti itu masih sangat populer. Bahkan sudah sampai di Semenanjung Malaysia ini. Ramai orang Sabah dan Sarawak, dimanapun mereka berada, mereka dikenal pasti karena mereka ramaiti. Jadi we have lot works to do. Amen. If you are Sabahan Sarawakian, you have lot works to do. Karena ramaiti, budaya ramaiti itu sudah dibawa ke sini saudara. Nah, ini sebagai satu contoh. Dan saya ingin menceritakan satu contoh lagi yang terjadi di Amerika. Ya, saya tidak pernah pergi ke Amerika. Tapi cerita ini menjadi begitu populer.
ya, yaitu yang dipanggil Taufan Katrina dan Taufan Harvey. Taufan Harvey terjadi baru-baru ini, 2 tahun yang lalu. Tapi saya ingin membawa kita melihat satu taufan yang telah melanda New Orleans. Dan itu adalah satu taufan yang dikatakan one of the worst. Satu taufan yang begitu dahsyat, yang telah menghancurkan New Orleans. Dan ada cerita di sebalik kisah ini, saudara. Yaitu pada Agustus 2005, ya, yaitu mengorbankan begitu ramai jiwa, ya. Dan Anda boleh lihat di sini, statistik di sini. Kita lihat kerusakan yang begitu luar biasa. Dan pada tahun 2017, tidak lama sebelum itu, beberapa tahun yang lalu, terjadi lagi satu kali taufan yang dipanggil Taufan Harvey, yang merupakan kedua terbesar jika dibanding dengan Taufan Katrina. Nah, saya ingin membawa kita, menarik perhatian kita melihat tentang cerita di sebalik Taufan Katrina. Pada waktu itu, pada tahun yang sama, ya, tahun 2005, ada satu acara yang dipanggil Decadence Party. Ya, mereka mengadakan satu party besar-besaran dan mereka merancang untuk mengumpulkan ratus ribu LGBT. Dan mereka mengadakan satu party yang besar-besaran di kota New Orleans. Dan apa yang terjadi, mereka memberikan tema pada tahun itu adalah Jazz and Jezebels. Wah, ini terang-terang kan? Dan ada seorang pastor yang bernama Pastor Grant Storms. Dia bangkit dan dia rally, dia sama dengan beberapa pastor yang lain, mungkin gereja yang lain. Mereka menentang. Dan mereka mulai menentang acara ini dan berusaha untuk membatalkan. Mereka pergi ke council, majelis perbandaran, dan mereka minta supaya ini tidak diteruskan. Apa yang terjadi, bukan saja mereka mendapat sokongan, tetapi mendapat tentangan. Ya, majelis council pada waktu itu bahkan mengambil tindakan terhadapnya. Ya, dan dia lesen untuk dia berkhotbah di khalayak ramai diambil kembali. Dan karena mereka berkata bahwa acara ini akan menjana pendapatan yang luar biasa. Berbilion-bilion, berjuta-juta pendapatan karena mereka expect a big turnout. Nah, apa yang terjadi, saudara dan saudari? Pada tahun yang sama, ya, pada bulan Agustus 2005, Tuhan mengizinkan taufan yang begitu dahsyat yang menghancurkan tempat itu. Dan saya petik ini, ya. Mereka katakan begini, dan ini dilaporkan, ya, dalam newsletter David J. Mayer. Dia katakan begini, they had silenced Pastor Storms, but God did send another storm. They could not silence, and the destruction of the New Orleans was a warning signal for the rest of the world. Saya tidak ada kesempatan untuk banyak cerita tentang tsunami Aceh juga, ya, banyak cerita tentang. Karena saya pernah mendengar cerita ini daripada seorang missionary yang pertama kali, mereka adalah missionary yang pertama datang di tempat itu setelah tempat itu dibuka untuk pertolongan, missionary dari Amerika. Dia menceritakan kepada saya, dia katakan mereka jalan seperti ini saja, ya, memilih tempat untuk injak karena mayat bergelimpangan. Dan ini semua berada di depan mata kita. Now, why I'm saying this to you is that tanda ini sedang terjadi di mata kita. Kalau ini hanya menjadi satu tontonan, kalau tanda-tanda ini hanya menjadi satu bahan cerita kita, saudara, I think you miss a very important message. Kita sedang terlepas daripada satu message yang sangat penting yang Tuhan sedang signal kepada kita hari ini, saudara. Kalau Anda bertanya kepada saya, Pastor, coronavirus ini tanda-tanda akhir zaman, saya katakan yes. It is. What are we going to do with it? Setelah kita melihat bahkan dalam sejarah dunia, bahkan dalam sejarah saya sendiri, saya tidak pernah mengalami keadaan seperti ini. Sama dengan kita semua. Kita tidak pernah mengadakan cara ibadah seperti ini. Kita tidak pernah mengalami lockdown selama 3 bulan.
selama 3 bulan kita berada di rumah. Tidak pernah terjadi. Ada yang pernah mengalami hal yang sama? No one. Tapi adakah ini membuat hati kita bersiap? Adakah ini membuatkan kita, hey, I have to do something about my life? Adakah semua ini, saudara? Nah, kita akan lihat yang seterusnya. Karena banyak cerita tentang hal ini sebenarnya, saudara. Jadi dengan cepat. Tanda yang kedua adalah penyesatan. Firman Tuhan tadi dalam Matius 24 mengatakan bahwa di akhir zaman akan tampil nabi-nabi palsu. Akan tampil pengajar-pengajar yang menyesatkan. Dan saya kutip di dalam 2 Yohanes 7-11. Ramai penipu telah menjelajah di seluruh dunia. Mereka itu tidak mengakui bahwa Yesus Kristus telah datang ke dunia sebagai manusia. Orang sedemikian ialah penipu dan darjal, penantang Kristus. Oleh yang demikian berhati-hatilah supaya apa yang telah kami usahakan untuk usaha tidak lenyap begitu saja. Melainkan kamu mendapat ganjaranmu sepenuhnya. Sesiapa yang tidak mengikuti ajaran Kristus dan melanggarnya, maka Allah tidak ada dalam dirinya. Sesiapa yang mengikuti ajaran itu, maka Bapa dan Anak ada dalam dirinya. Oleh itu, jika sesiapa datang menyebarkan ajaran selain ajaran Kristus, janganlah alu-alukan dia ke dalam rumahmu. Janganlah berikan salam kepada mereka. Sesungguhnya, jika sesiapa memberi salam kepada orang sedemikian, berartilah dia bersubahat dengan melakukan perbuatan yang durjana. Saya tidak pasti Anda punya pengalaman ataupun tidak didatangi oleh orang-orang pihak-pihak tertentu untuk suggest kepada kita, hey, ini yang sebenarnya. Ada yang datang, saya tidak perlu sebut ya. Mungkin ada yang datang ketuk rumah kita, ya, datang membawa injil-injil yang berlain macam, ya. Saya tidak tahu. Anda pernah, saya pernah, ya. Apabila dia datang di rumah saya katakan saya pastor, dia terus lari, ya. Nah, apa yang terjadi saudara dan saudari di akhir zaman ini akan meningkat. Dan saya hanya memberikan beberapa contoh. Apakah itu false Injil ataupun false gospel? Karena banyak pengajaran-pengajaran hari ini yang harus kita hati-hati. Dan saya memberi kepentingan kepada sekolah-sekolah Alkitab yang mengajar, mendidik, ya, untuk membantu kita untuk mengerti apakah teologi yang betul. Kalau tidak, kita pick up sana sini, ya. Banyak anak-anak Tuhan hari ini mereka mengejar speaker after speaker. Karena apabila speaker itu punya karisma yang baik, dia boleh pandai bercakap, pandai membuat orang menangis, pandai membuat orang ketawa, pandai membuat orang tergelak. Ya, mereka suka dengan khotbah-khotbah yang seperti itu. Tapi akhirnya tidak ada isi. Tidak ada isinya. Ya. Kita akan melihat saudara, what is the false gospel? Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, seperti Paulus katakan, kita harus diperbaharui, pikiran kita harus diperbaharui supaya kita boleh membezakan. Kehidupan kita di akhir zaman ini, dalam masa anugerah ini adalah untuk membezakan supaya kita boleh membuat pilihan yang tepat. Amin. Nah, what is a false gospel? Saya ambil contoh. Ada satu pengajaran ataupun filosofi hari ini adalah tentang humanism. Humanism dalam bahasa Indonesia apa? Kemanusiaan. Ya, yang mengutamakan tentang manusia, tentang hak manusia itu sendiri. Ya. Tentang hak manusia itu sendiri. Sebenarnya saudara, let me tell you, sebenarnya kita tidak punya hak. Let me rephrase this. Pastor cakap kita tidak punya hak. Macam mana kita mau memperjuangkan hak kita? Let me tell you, spiritually, setelah kita dibeli oleh Tuhan dengan darahnya, kita sudah milik siapa? Kita sudah milik siapa? Kita sudah menjadi milik Tuhan. Berarti kita tidak ada hak untuk diri kita sendiri, karena kita kepunyaan Yesus. Amin. Siapa yang berhak di dalam hidup kita? Siapa yang berhak di dalam hidup kita? Siapa yang berhak untuk menentukan masa depan kita? Siapa yang berhak untuk pasangan kita? Siapa yang berhak untuk hidup kita? Yesus. Kita tidak ada hak lagi di dalam diri kita. Itu sebabnya kita katakan kita hamba Tuhan.
Do we really understand what it means? Hamba Tuhan. Kalau kita menjadi hamba, hidup kita bergantung kepada bos kita, kepada Tuhan kita. Dia yang berhak terhadap hidup kita, saudara. Nah, ini yang menjadi masalah kepada orang Kristen hari ini. Kita masih mau menjadi bos. Kita tidak memberikan hak sepenuhnya kepada ketuhanan Yesus, the Lordship of Jesus in our life. Dia belum lagi menjadi Tuhan. Dia belum lagi mengambil takhta Tuhan itu dalam diri kita. Sehingga kita lagi mengatur hidup kita. I'm telling you, kalau kita mengatur hidup kita. Kalau Anda berkata, saya boleh mengatur hidup saya. I'm telling you, you going to fail. Karena Anda tidak boleh mengatur hidup Anda. Di dalam keadaan dunia hari ini, saudara. Di dalam keadaan akhir zaman ini, Anda tidak boleh mengatur hidupmu. How clever you can be. Tapi apabila Yesus ada dalam hidupmu, saudara, dia akan mulai mengatur hidupmu. Dia akan mulai memimpin hidupmu. Dia akan manage hidup kita. Karena dia tahu rahasia untuk mengatur hidup Anda. Haleluya, saudara. Maukah Anda supaya hidupmu diatur oleh Tuhan Yesus? Justru itu dia datang. Dia datang ke dalam dunia ini bukan hanya untuk menjadi penyelamat kita, saudara. Tetapi dia mau mengatur hidup kita. Even details of your life. Bahkan hal-hal yang detail tentang pasangan hidupmu, tentang pelajaranmu, tentang masa depanmu, tentang karirmu, tentang pelayananmu, tentang keluargamu. Segala sesuatu Tuhan mau atur hidup kita. Amin, saudara. Ya. Tapi pada suatu masa kau berkata, it's okay, I can manage my own life. Itu adalah pilihanmu sendiri. Karena masa anugerah ini adalah masa untuk kita membuat pilihan. Now, just an example. Humanism adalah mengutamakan keutamaan manusia. If I think I'm right, I'm right. Ya. Nah, contohnya saudara, mereka menyatakan mempopulerkan agama-agama ataupun gospel Injil yang man-centered. As long as you like it, go ahead. Moto mereka adalah as long as I feel good, it's good for me. Walaupun itu tidak good untuk orang lain, walaupun itu tidak baik untuk masyarakat. Walaupun itu tidak baik, tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. As long as I'm feeling good. And I'm telling you, banyak kehidupan orang Kristen hari ini didasari oleh feeling. Dan itu bahaya, saudara. I'm not saying, saya tidak katakan bahwa feeling itu jahat. Itu evil. No. Feeling itu daripada Tuhan. Tetapi jangan mendasari kehidupan kita dengan feeling alone. Karena feeling kita seperti ini. Betul? Ya. Hari ini kita ditinggalkan girlfriend, kita lari dari pelayanan. Hari ini kita ditegur, hari ini kita akan lari dari pelayanan. Hari ini kita dalam masalah, seperti lagu Max tadi, kita dalam api, kita sudah give up. Ya, biarlah itu menjadi kebenaran dalam hidup kita. Walaupun api, apapun yang kita alami, saudara, kita tetap menyembah Tuhan, kita tetap memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Homoseksual. Ya, saya tidak tahu kamu pernah dengar kayak ini, hamba-hamba Tuhan berbicara terang-terang seperti saya. Di member, karena saya tahu inilah tempat untuk mengajarkan hal ini, saudara. Bukan buku yang ada di luar, bukan di internet yang mengajar kita tentang hal ini. Saya mengambil pendirian. I'm okay if I'm not a popular pastor. Yang hanya berbicara tentang yang baik-baik saja. Bagaimana untuk sukses, bagaimana untuk jadi baik, bagaimana untuk berjaya dalam hidup. Tapi saudara, we fail satu hal. Tuhan mengingatkan saya, beban ini dalam hati saya. We have to stand. Dan gereja lah yang telah diamanatkan oleh Tuhan untuk berbicara tentang hal ini. Karena gereja adalah kuasa untuk menyatakan kebenaran tentang hal ini, saudara. Hari ini kita berbicara, kita berhadapan dengan LGBT, LGBTQ di ujung. Saya pun tidak tahu apa itu. Ini sudah ada di negara kita, Malaysia. Ada satu waktu dalam 2 tahun yang lalu, kalau tidak silap saya. Ada satu gerakan ini, mereka minta dengan kerajaan. Mereka minta dengan kerajaan, mereka mendorong dengan kerajaan. Berikan kami kebenaran untuk buat parade di Kuala Lumpur. Saudara, saya tidak marah dengan orang-orang seperti ini. Saya tidak jijik dengan orang-orang seperti ini, saudara. Kita mengasihi mereka seperti Tuhan Yesus mengasihi mereka. Amin. Kita mengasihi mereka. Kita sayang kepada mereka. Mereka perlukan Yesus seperti saya dan Anda perlukan Yesus dalam hidup mereka. Tapi yang kita tidak setuju adalah lifestyle mereka itu, saudara.
itu yang perlu diubah. Kalau lifestyle saya hari ini tidak menyenangkan hati Tuhan, saudara, itu bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Saya harus berubah. Amin. Pornography, for example. If I tell you the statistic, you'll be shocked. Malaysia is one of the highest. Ya, pornography. Ya, web ini. Malaysia. Dan kalau kita pergi kepada state-nya lagi, wah, ini mengerikan. Saya tidak perlu sebut di sini. Nanti kamu balik, kamu cek. Negeri yang paling tinggi, yang visit site fotografi ini. Ya, ada statistiknya. Dia mengerikan. Karena apa, saudara? Karena mereka berkata bahwa it's okay. It's a fine art. It is not a fine art. It is a sin. So gereja hari ini harus ada definite definition untuk hal-hal seperti ini. Kalau itu sin lah. Jangan kita katakan, oh, fine art. No, it's not fine art. We all are facing this together. Amen. Kita jangan malu untuk bicara tentang hal ini, saudara. Saya tidak malu untuk berbicara tentang hal-hal seperti ini. Karena saya tahu Tuhan berikan beban dalam hati saya. Karena church is the place to deal with this issue. It's not counseling. It's not professional counseling out there. Bukan buku-buku yang kita boleh belajar dari sana. Tapi gereja. Karena gereja dipercayakan oleh Tuhan. Dengan kebenaran. Contoh yang kedua lagi adalah tentang keagamaan. Ya, jangan kita bangga karena kita punya agama. Ya. Apa agama kamu? Agama Kristen. Wah, bangga kan agama Kristen. Ya. Karena apa, saudara? Karena gereja seperti yang saya katakan tadi bahwa banyak gereja, saya tidak perlu sebut, ya, yang tidak mengutamakan ataupun tidak berkhotbah tentang doktrin-doktrin seperti salib. Karena itu mengerikan. Oh, salib ada darah, ada kematian. Ya. Ada gereja-gereja ya, ataupun ada pendeta-pendeta pastor, saya tidak perlu sebut. Yang tidak berani menyebut dosa, perkataan dosa pun. Menyebut perkataan seks pun malu. Ya, ini orang-orang apa nih? Orang Asia malu. Ya, ini tidak suci. Ya, kalau kamu if you in my premarital counseling, you will know what I'm trying to tell you. Kita harus belajar. Bahkan tidak berani sebut tentang surga dan neraka. Di dalam siri akhir zaman saya akan berkhotbah tentang surga dan neraka. Haleluya. Wah, banyak orang mau bicara, mau mendengar tentang surga. Wah, nice. Surga, wah, tidak ada keretakan gigi, tidak ada tangisan. Tapi tidak banyak orang mau dengar tentang neraka. Ya, yang mengerikan, yang menakutkan. But it is in the Bible. It is in the Bible. Ya, ini dikatakan bahwa religion without relationship. Kita mungkin beragama, tapi kita tidak ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Ini mengerikan, ini menakutkan. Iman tanpa pertobatan. Kita kata kita beriman, tapi tidak tahu apa itu bertobat. Ya, salvation without a savior. Ya, oh, saya sudah diselamatkan, saya sudah terima Tuhan Yesus, bahkan saya pun dibaptis juga. Kalau kita bertanya, kamu Kristen? Ya, dia boleh buktikan kepada kita dengan baptisan sijil. Saya dibaptis pastor, saya Kristen. Ya. Tapi siapa Yesus itu dalam hidupmu? Siapa itu Yesus? Tidak ada di sini kan? Haleluya, saudara. Kristus ataupun Kristen tanpa Yesus, Christianity without discipleship. Ya, menjadi orang Kristen pergi datang ke gereja saja, tapi apabila dalam pemuridan tidak mau dimuridkan. Ya, dia mau yang senang-senang saja. Ya. Ini sebagai contoh tentang penyesatan-penyesatan yang terjadi. Kalau berbicara tentang penyesatan ini mungkin boleh satu khotbah. Ya. Nah, seterusnya saudara, apakah tanda-tanda lain? Ya, yang ketiga di sini adalah di dalam Matius 24 37 ini sampai 42. Sebagaimana yang berlaku pada zaman Nuh, demikianlah kelak pada hari kedatangan Anak Manusia. Sebelum banjir melanda, mereka akan makan minum, berkawin dan dikawinkan, hinggalah waktu Nuh masuk ke bahtera. Mereka tidak sadar apa yang berlaku
hingga banjir musnah mereka. Demikianlah kelak pada hari kedatangan Anak Manusia. Pada masa itu ada 2 orang sedang bekerja di ladang. Seorang dibawa dan seorang ditinggalkan. Antara 2 orang wanita yang sedang menggiling gandum. Seorang akan dibawa manakala orang yang seorang lagi ditinggalkan. Ini konteksnya. Kita melihat dia katakan pada zaman kedatangan Yesus itu adalah seperti keadaan zaman Nuh. Dia membawa kita kembali pada perjanjian lama, pada kejadian tentang satu peristiwa, dan saya sangat percaya semua kita tahu di sini. Sunday School, sekolah minggu, kita sudah diajar apa itu? Nuh, Betra. Nah, let me tell you, apakah yang terjadi pada masa zaman Nuh? Apa yang terjadi pada masa zaman Nuh? Saya ingin refresh ingatan kita kembali tentang apa yang terjadi. Allah melihat kejadian manusia, hati Allah tidak tahan. Orang manusia ciptaan yang diciptakan dengan penuh kehormatan dan kemuliaan, sanggup ataupun tega melakukan kejahatan yang begitu dahsyat sekali. Sehingga hati Tuhan kecewa. Dan dia katakan dia ingin memusnahkan dunia. Dia ingin memusnahkan dunia. Maka apa yang Tuhan tahu, dia lihat ada seorang yang bernama Nuh. Dan melihat hatinya orang ini adalah benar. Dia bukan sempurna. Nuh jauh daripada kesempurnaan. Tapi dia melihat ada hati di situ. Ya, jadi dia panggil Nuh, dia katakan dia suruh Nuh buat betera. Dan dia suruh buat betera di mana? Bukan di tepi sungai ataupun di tepi laut, saudara. Buat di atas gunung, di atas bukit. Kalau Anda pada waktu itu, saudara, logik atau tidak? Ya, tidak logik. Dan orang menganggap Nuh pada waktu itu adalah sudah tidak waras. Bagaimana mungkin membina betera yang begitu besar, yang begitu megah di atas bukit lagi? Mungkin pada itu musim kemarau lagi. Tidak masuk akal. Mungkin Anda berkata, saudara, Pastor, what are you talking? Kita enjoy life sekarang ini. Ya, it's okay, Bak. Ya, ini bukan akhir zaman, ini masa untuk kita enjoy. Ya, dengar firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia katakan di sini, demikianlah kelak pada hari kedatangan Anak Manusia. Perhatikan, sebelum banjir melanda, mereka apa? Makan minum. Itu berbicara tentang apa? Day to day life. Mereka apa? Berkawin dan dikawini. Bukan salah untuk kawin. Ya, kalau yang belum kawin itu cepat-cepatlah kawin. Senyum si Jen. Ya. Tidak salah. Sebelum. Ya. Apa yang terjadi? Nuh dan istrinya dan 3 orang anak dan menantunya masuk, dan beberapa jenis. Saya rasa mungkin semua jenis binatang masuk. Allah kemudian menurunkan hujan. Waktu hujan turun, barulah orang sadar, oh betul lah si Nuh nih. Betul lah yang dia cakap nih. Tapi apa yang terjadi, saudara? Kata Piramli, apakan daya. Sudah terlambat. Jadi saudara, ini zaman anugerah, masa yang Tuhan berikan kepada gereja Tuhan supaya mempersiapkan gereja. Nah, I'm telling you what is in my heart. Apa yang Tuhan ingatkan saya sebagai hamba Tuhan. Tugas saya adalah bukan menyibukkan diri saya, tetapi adalah untuk mempersiapkan. Salah satu tugas utama saya sebagai hamba Tuhan dan pemimpin gereja adalah untuk mempersiapkan gereja untuk kedatangan Tuhan. Amin. Bukan untuk program-program, saudara. Ya, sangat luar biasa apa yang sedang terjadi semasa MCO ini. Ya, luar biasa sekali. Kita sedang menuju ke arah. Saya sangat percaya. I strongly believe we are in the right track. Amen. That's what I feel. Karena kita ada inisiatif-inisiatif seperti community digital. Ya, you going to hear more on this. Ya, thank you Eldan, ini visi yang besar Tuhan berikan kepada elder kita. Dan inilah, this is the direction yang kita mau berjalan bersama. To tell the world, untuk memberitahu orang di lingkungan kita tentang ada waktunya. Masa anugerah itu ada deadline. There will be a time. Pintu itu akan tertutup. Ya, pintu itu akan tertutup. Saudara dan saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, yang terakhir. Yang terakhir untuk hari ini. Dalam ayat yang ke-14 Matius 24.
Injil kerajaan Allah akan disebarkan di seluruh pelosok bumi sebagai suatu kesaksian kepada semua bangsa. Selepas itu barulah tiba akhir zaman. Kalau kita lihat saudara, hari ini saya sempat cek bahwa populasi dunia hari ini adalah 7.7 billion. Ya, 7.7 billion. Dan dikatakan bahwa melalui Joshua Project, mereka telah menganggarkan bahwa ada 17 juta populasi dunia ini belum lagi mendengar tentang Yesus. Ya, kalau Anda mengikuti persidangan parlemen baru-baru ini, geram juga kan dengar komen-komen ahli parlemen seperti itu kan. Tapi saya melihat itu dari sudut dari sudut positifnya, dari sudut lainnya, bahwa ini akan membuat orang mau tahu, adakah Alkitab benar-benar mengizinkan orang Kristen mabuk-mabuk? Ya, jadi saya tidak mau komen tentang ahli politik ini ya, ataupun ahli parlemen ini, saudara. Tetapi ya kita sudah disebut-sebut di dalam parlemen, dan I tell you, parlemen itu direkod, ya, dikatakan bahwa Alkitab yang kita percaya itu sudah terpesong, ya. Banyak reaksi, saya berkomunikasi dengan kawan-kawan saya, pastor-pastor, ada yang marah, wah kita perlu stand. Ada juga yang katakan, ini masanya orang Sabah Sarawak bangkit. Ya, saudara-saudara yang saya kasih, kalau kita tahu kebenaran, kita tidak perlu be shaken by all this. Karena kita tahu Alkitab tidak pernah dipesongkan. Amin saudara, karena kita tahu bahwa Alkitab adalah authority, itu adalah suara Tuhan, itu adalah kesaksian-kesaksian tentang umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah saudara dan saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, masih banyak jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. We don't have to go very far in the world. Look at yourself. Dalam keluarga kita sendiri, masih ramai orang yang belum mengenal Tuhan, betul? Bahkan banyak orang di antara keluarga kita yang sudah mungkin meninggalkan iman mereka. Saya ingin melihat sedikit kepada peredaran zaman. Pada abad yang pertama dulu tentang kelahiran gereja New Testament ataupun perjanjian baru, Injil kerajaan sorga tersebar dengan begitu meluas sekali. Ada explosion of evangelism. Ribuan orang mengenal Tuhan dan berita itu meluas merebak. Dan itu sampai kepada abad yang keempat. Pada abad yang keempat itu menjadi slow down. Injil sudah menjadi slow down. Gereja-gereja sudah mulai malas. Gereja-gereja sudah mulai fokus kepada bangunan gedung-gedung yang besar. Sehingga hari ini saudara, gedung-gedung itu masih ada. Begitu cantik, begitu indah. Uang banyak digunakan, dilaburkan di sana. Tidak digunakan untuk misi. Dan itu yang dipanggil tentang Dark Ages. Dan Dark Ages ini, disitulah kebangkitan satu agama yang begitu besar. Ya, yang telah mempengaruhi banyak dunia hari ini. Dan sampai ke tahun 1050, 1500, terjadi satu Great Reformation yang terjadi di Eropa. Pada tahun ini, bangkit lagi penyebaran Injil sampai ke abad yang ke-19. Sampai ke abad yang 19, terjadi satu explosion sekali lagi tentang kebangunan rohani. Di mana pada waktu itu terjadi revival di sana sini. Di Wales, di Azusa Street. Bahkan in our backyard di Malaysia, di Bario, di Baclalan, bahkan di semenanjung Malaysia ini juga di Sabah, ya, pernah terjadi kebangunan rohani. Dan pada tahun 1970-an dan sebagainya, Pentakosta, charismatic movement mulai terjadi saudara, dan ini membuatkan sebaran Injil itu meluas sampai kepada tahun 1948. Di mana terjadi sesuatu, dan saya akan kongsikan ini pada next khotbah tentang kelahiran satu bangsa, satu negara, yaitu negara Israel. Yaitu pada 1948. Saya akan go detail into that the next time. Pada waktu itu terjadi satu great explosion of evangelism, di mana Tuhan melahirkan, bangkitkan evangelis seperti Billy Graham, Reinhard Bonnke, Catherine Kuhlman, dan ramai lagi. Dan ini menggegarkan Eropa, dan saat itu penginjilan misi terjadi dengan begitu meluas sekali.
Saudara dan saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salah satu poin yang saya ingin kongsikan pada yang seterusnya adalah tentang teknologi, tentang internet, tentang kemajuan, tentang dunia virtual hari ini. Juga hari ini yang membuatkan hal ini possible. Kalau saya melihat saudara tentang kemajuan, sekarang kita moving into 5Gs. Wow, ini luar biasa. Nah, apabila ini terjadi saudara, maka seluruh dunia akan berpeluang mendengar Injil keselamatan Tuhan Yesus. Haleluya. Sebagai penutup, mari saya undang worship team untuk maju ke depan. Sebagai penutup, apa respon kita? I leave this thought with you, but I want you to pay attention to this. Jika Anda di rumah, dimanapun Anda berada, Anda sudah mendengar banyak tentang tanda-tanda. Hari ini kita belajar tentang 4 tanda saja. Ya. Dan seterusnya saya akan ceritakan lebih banyak lagi tentang tanda-tanda. Ya. Nah, hari ini saya ingin membawa kita dalam penutup ini, dalam kesimpulan ini. Tentang 2 ayat firman Tuhan ini yang Tuhan ingatkan kita hari ini. Dan saya mau supaya kita meresponi firman Tuhan hari ini, apa yang Anda dengar dengan 2 ayat ini. Dalam Lukas 21:36 berkata, kamu hendaklah sentiasa berjaga-jaga dan berdoa supaya kamu diteguhkan untuk menghadapi segala perkara yang akan terjadi itu, lalu dapat berdiri di hadarat Anak Manusia. Peringatan untuk kita hari ini. Dan dalam Matius 25 ayat yang ke-13 juga. Oleh itu berjaga-jagalah karena kamu tidak tahu hari dan waktunya. Karena kita tidak tahu waktu dan harinya. 2 peringatan untuk kita hari ini. Pertama adalah berjaga-jaga. Pelihara imanmu. Jaga imanmu. Pada minggu yang lalu saya berkhotbah tentang supaya kita jelas tentang iman kita. Ya, kita tahu, kita bukan hanya beragama, tapi kita tahu we know our Savior. Bukan saja kita tahu Savior kita, tapi I have a close relationship with my Savior. Ya, yang kedua adalah berdoa. Berdoa ini sangat penting dalam kehidupan kita. Karena apabila kita tidak berdoa, saudara, kita membuka tingkap bahkan ruang untuk pengaruh-pengaruh yang jahat, penyesatan, deception, penipuan dan sebagainya masuk. Jadi 2 hal ini saudara, untuk kita respon adalah untuk kita berjaga-jaga dan berdoa. Mari kita tunduk kepala. Haleluya, thank you Lord. Thank you Jesus. Mari kita ambil waktu ini untuk diam sejenak di hadapan Tuhan. Tanda-tanda ini telah dinyatakan jauh lebih lama. Alkitab sudah menyatakan tanda-tanda ini kepada kita. Apakah respon kita kepada apabila kita melihat tanda-tanda ini? Adakah kita hanya belum tiba waktunya lagi? Karena it can come, it can happen anytime. It can happen anytime. Haleluya, thank you Jesus. Kita nyanyi itu haleluya saja. Haleluya. 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 Dalam sikap berdoa, engkau cek dirimu, tanya dirimu, am I ready? Tanda-tanda sudah dinyatakan. Bahkan banyak tanda-tanda lain lagi yang sudah dinyatakan. Bahkan semua tanda ini terjadi di depan mata kita. Terjadi di generasi kita. Apakah respon kita hari ini? Apabila engkau melihat ahli keluargamu yang belum mengenal Tuhan. Apabila engkau mengenal kawan-kawanmu yang belum mengenal Tuhan. Adakah kita peduli? Adakah kita mengasihi mereka? Haleluya. Saya jemput kita untuk bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama sebagai penyembahan kita kepada Tuhan, sebagai respon kita. Haleluya, oh Jesus. Haleluya. Haleluya.
Haleluya, haleluya, oh haleluya, 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 haleluya. Izinkan Roh Kudus berbicara dalam hatimu. Jika engkau rasa pada saat ini kau belum bersedia, ambillah kesempatan ini untuk katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya mau memberikan hidupku kepadamu ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita nyanyikan lagu sekali lagi. Kita sama-sama menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Jika engkau tidak begitu yakin akan keselamatanmu selama ini, saya mau berkata bahwa apabila engkau berada di dalam Yesus dan Yesus ada di dalammu, engkau punya jaminan yang pasti bahwa engkau memiliki keselamatan. Oh haleluya, haleluya, oh haleluya, bagi Anda yang belum mengenal, belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara personal. Mungkin engkau menjadi orang, engkau sudah berpikir bahwa engkau Kristen, bahkan engkau lahir dari keluarga Kristen. Mungkin engkau juga sering ke gereja. Tapi jika ditanya diselami dalam hatimu sesungguh, engkau belum punya hubungan dengan Tuhan. Engkau belum menerima Dia sebagai Tuhan secara personal dalam hidupmu. Dimanapun engkau berada, jika itu Anda, engkau ikut saya berdoa. Tuhan Yesus, Engkau telah mati untuk menebus saya dari dosa. Saya bersyukur karena Engkau adalah Allah. Engkau adalah Tuhan yang telah mati untuk saya. Saya mengaku saya berdosa dan terimalah saya. Dan saya mau menyerahkan seluruh hidup saya ke dalam tangan Tuhan. Terimalah saya sebagai anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Jika selama ini kau jauh daripada Tuhan, dan hari ini kau mendengar firman Tuhan, dan kau mau kata, Tuhan, saya mau kembali kepada Engkau. Datang kepada Tuhan, datang lari kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah menolak kita. Jika engkau perlu bertobat hari ini daripada dosamu, daripada kehidupanmu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, datang dengan rendah hati di hadapan Tuhan, mengaku dosamu. Tuhan adalah Allah yang adil dan benar. Jika engkau mengaku dosamu, Dia akan mengampuni engkau, bahkan menyembuhkan engkau hari ini. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan
Haleluya, thank you Jesus. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita sudah berpeluang mendengar firman Tuhan. Bila firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa kita sedang berada di akhir zaman. Tuhan ingin mempersiapkan kita supaya bila Ia datang, kita tidak kedapatan, tidak bersedia, tapi kita menanti dengan sukacita. Kita menanti dengan sabar. Kita menanti dengan penuh ekspektasi. Angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah doa berkat. Oh haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan semua anak-anak Tuhan yang percaya, yang sudah diberkati Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita, haleluya. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya. Ibadah kita sampai di sini, Tuhan Yesus memberkati.